Cita-citaku menjadi novelis. Selama SMP dan SMA, semangatku membara untuk meraih cita-cita itu. Namun, saat memasuki bangku kuliah, semangat itu tiba-tiba padam. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Di video kali ini, aku akan menceritakan perjalananku menjadi novelis. Keinginanku menjadi novelis bermula karena aku suka berhayal dan membaca komik saat SD. Aku yang memiliki banyak cerita seru di hayalanku, ingin ceritaku diketahui banyak orang. Maka dari itu, aku ingin menjadi komikus dan telah membuat komik strip saat SD. Namun, saat SMP, aku pindah pondok. Dan di pondok baru itu, komik minim, tapi novel bertebaran. Di situ, aku mencoba membaca novel dan buku-buku lain. Sampai-sampai aku menjadi duta perpus karena telah meminjam banyak buku di sana. Di situ, akhirnya aku berpikir bahwa menuangkan hayalan lewat tulisan itu lebih mudah daripada lewat gambar. Karena untuk menggambarkan satu kejadian sederhana saja dalam komik, aku harus menggambar panel demi panel yang membutuhkan waktu lama. 2 lembar komik saja hanya menceritakan sedikit kejadian, belum juga kesalahan saat menggambar. Hayalanku yang banyak ini seperti tidak sabar untuk segera dituangkan. Disitulah cita-citaku berganti menjadi novelis. Dan aku mencoba membuat novel bersama temanku setelah melihat film zombie berjudul Train to Busan. Akhirnya novel itu telah selesai 1 lembar saja. Malah sekarang hilang entah kemana. Setelah itu aku menemukan sebuah buku yang berjudul Aku Bisa Nulis Cerpen karya Joni Aryadinata. Di buku itu diceritakan bagaimana caranya menjadi cerpenis yang baik. Di situ aku berpikir bahwa mulai membuat novel dengan cara membuat cerpen dulu itu bagus juga karena cerpen memiliki cerita yang lebih sedikit daripada novel. Aku akhirnya mencoba menulis cerpen. Cerpen demi cerpen telah selesai aku buat dan buku karya Joni Aryadinata itu telah menjadi bacaan tetapku mulai dari kelas 7 SMP sampai kelas 12 SMA. Dan uniknya, di setiap tahun aku membaca buku itu, aku seperti menerima ilmu baru. Padahal buku yang aku baca itu sama. Dan salah satu pencapaian terbesarku dalam hal cerpen ini adalah Kors Literasi. Kors Literasi adalah komunitas menulis yang beranggota teman-teman seangkatan yang ingin berkarya lewat tulisan. Ide pembuatan komunitas ini tercetus tidak sengaja olehku dan temanku bernama Eki di pojokan masjid saat nongkrong. Memang kami saat itu sudah dekat dan sama-sama memiliki cita-cita menjadi penulis. Di komunitas itu, kami berhasil melahirkan 4 buku kumpulan cerpen dan 1 buku kumpulan puisi. Aku sebagai ketua komunitas itu tentunya sangat bangga. Pun juga Eki sebagai wakil ketua komunitas. Saat memasuki bangku kuliah, aku dan Eki ternyata berada di kota yang sama meskipun kampus yang berbeda. Di situ, kami ingin melanjutkan kesuksesan kami dengan cara membuat komunitas yang lebih luas. Terbentuklah komunitas Tanda Koma dan kami berhasil mengumpulkan anggota dari mahasiswa yang berasal dari 4 kampus yang berbeda. Aku sadar bahwa minat menulis dan bahkan membacaku menurun karena komunitas itu tidak berjalan. Awalnya, aku dan Eki sibuk berpikir bagaimana menjalankan komunitas ini, karena komunitas ini beda dengan komunitas di pondok dulu. Di komunitas ini, orang-orangnya pada belum kenal satu sama lain. Masalah itu tidak terselesaikan sampai 1 bulan lebih. Ternyata, penyebabnya adalah dari kami sendiri yang sudah kecanduan handphone sampai malas menulis dan membaca. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kita gak menemukan jalan karena kemauan kita sudah padam. Aku menyadari itu dan tetap membiarkan diriku terlena dengan handphone, scroll TikTok, main Mobile Legends, dan nonton anime. Sekali-kali aku mencoba mengembalikan semangatku dengan meminjam buku di perpus yang akhirnya hanya tergeletak. Membaca buku jadi tidak seasik dulu. Aku bahkan sampai kagum dengan orang yang tidak pernah mondok tapi suka membaca buku padahal akses internet mudah didapat. Entah di semester berapa, aku dan Eki berinisiatif lagi membuat agenda yang membuat kita kembali ke jalan cita-cita, tapi berakhir tak lama kemudian. Dan membuat YouTube inilah langkahku untuk kembali ke jalan cita-cita.